Terbentuknya dinasti Utsmani berawal pada akhir abad ke-13, sekitar tahun 1281 Masehi, di wilayah Anatolia, Asia Kecil. Dinasti ini berasal dari keluarga Ertugrul, pemimpin suku Turki Oghuz yang bermigrasi dari Asia Tengah akibat penaklukan bangsa Mongol. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka menetap di wilayah Sobud yang diberikan oleh Sultan Alauddin II dari Kerajaan Seljuk sebagai hadiah atas keberanian Ertugrul membantu melawan Bizantium. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya Utsman bin Ertugrul atau Osman Gazi pada tahun 1299 Masehi. Utsman memproklamasikan berdirinya pemerintahan baru yang menjadi awal dinasti Utsmani. Dinasti ini terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang pada tahun 1453 Masehi berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dan menjadikannya Istanbul sebagai pusat kekuasaan baru dunia Islam. Perkembangan dinasti Turki Utsmani ditandai oleh perluasan wilayah yang pesat di kawasan Anatolia dan Balkan, melalui kekuatan militer yang disiplin dan strategi politik yang efektif. Penguasa Utsmani berhasil menguasai wilayah-wilayah penting yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium dan kerajaan-kerajaan Eropa. Perkembangan ini menjadikan Utsmani sebagai kekuatan regional yang semakin diperhitungkan serta membentuk dasar kekuasaan politik yang kuat. Perkembangan selanjutnya terlihat pada penguatan sistem pemerintahan dan militer. Dinasti Turki Utsmani membentuk pasukan elit Yenisari dan menyusun birokrasi negara yang terpusat. Administrasi pemerintahan dijalankan secara tertib dengan pembagian tugas yang jelas. Sementara sistem hukum dikembangkan dengan memadukan syariat Islam dan Qanun. Kebijakan ini menciptakan stabilitas pemerintahan di tengah masyarakat yang beragam. Puncak perkembangan dinasti Turki Utsmani terjadi setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Kota tersebut berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Islam yang strategis. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, wilayah kekuasaan Utsmani meluas hingga 3 benua dan mencapai kemajuan dalam bidang hukum, pendidikan, serta arsitektur, sehingga menjadikan Utsmani sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia. Pada tahap akhir perkembangannya, dinasti Turki Utsmani mengalami perlambatan dan kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Lemahnya kepemimpinan, menurunnya kualitas militer, serta tekanan dari kemajuan teknologi dan kekuatan Eropa mempengaruhi stabilitas negara. Meskipun dilakukan berbagai upaya modernisasi, dinasti Turki Utsmani tidak mampu mempertahankan kejayaannya hingga akhirnya kehilangan peran sebagai kekaisaran besar. Kemajuan dinasti Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan berkat kepemimpinan yang gigih, strategi militer yang kuat, dan sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik, terutama pada masa Sultan Muhammad II dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemajuan Turki Utsmani tampak jelas dalam bidang militer dan pemerintahan melalui pembentukan pasukan Janissary, struktur administrasi yang rapi, serta penerapan hukum Qanun yang memperkuat stabilitas negara. Di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, peradaban Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya Persia, Bizantium, dan Arab. Meskipun kontribusi keilmuan tidak terlalu menonjol karena fokus utama pada kekuatan militer. Sementara itu, dalam bidang keagamaan, agama memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan politik.
dengan ulama dan mufti memiliki otoritas besar dalam penetapan hukum dan fatwa. Letak geografis yang strategis, semangat juang tinggi, serta kekuatan militer yang besar menjadi faktor utama kejayaan Turki Utsmani. Namun, setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan mulai mengalami kemunduran akibat lemahnya kepemimpinan dan konflik internal. Meskipun Turki Utsmani tetap bertahan sebagai kekuatan besar selama beberapa abad berikutnya. Kemunduran Turki Utsmani pada abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Agung, Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Hukum ditegakkan, ekonomi stabil, dan militer ditakuti dunia. Saat itu, Utsmaniyah bukan hanya sebagai negara tetapi sebuah peradaban besar. Namun setelah wafatnya Sulaiman, kekuatan pusat mulai melemah. Para sultan berikutnya kurang tegas, korupsi merajalela, dan birokrasi kehilangan disiplin. Korupsi Jasmin yang dulunya menjadi pusat elit berubah menjadi kelompok yang menolak perubahan. Dunia berubah tetapi Utsmaniyah tertinggal. Penemuan jalur laut baru oleh bangsa Eropa membuat perdagangan global berpindah. Kekaisaran gagal beradaptasi dan tidak mampu mengikuti revolusi industri. Inflasi melonjak, kas negara menipis. Dari luar, ancaman semakin nyata. Utsmaniyah mengalami kekalahan demi kekalahan melawan Australia dan Rusia. Wilayah Balkan, Yunani, dan Afrika Utara satu persatu lemas. Sang raksasa mulai kehilangan pijakannya. Upaya reformasi seperti Tanzimat akhirnya dilakukan pada abad ke-19. Namun perubahan ini datang terlambat dan sering ditentang oleh kelompok konspiratif. Kekaisaran terjebak antara masa lalu dan masa depan. Eropa menjuluki Utsmaniyah sebagai orang sakit dari Eropa. Dan setelah kalahan dalam Perang Dunia I, kekaisaran yang berusia lebih dari 600 tahun itu akhirnya runtuh. Dari keruntuhan itu munculnya Mustafa Kemal Atatürk yang berdirikan Republik Turki pada tahun 1923, sebuah akhir sekaligus awal baru dari sejarah. Kisah Utsmaniyah mengajarkan kita bahwa kejayaan tanpa adaptasi hanyalah menunggu waktu untuk runtuh. Dalam sejarah dinasti Turki Utsmani, perempuan tidak hanya menempati ruang domestik tetapi juga memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya kekaisaran. Pada masa awal berdirinya Utsmani, peran perempuan relatif terbatas dan berada di balik struktur patriarkal. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem istana dan harem, pengaruh perempuan, khususnya perempuan istana, semakin menguat. Periode paling menonjol adalah abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 yang dikenal dengan Kesultanan Perempuan. Pada masa ini, para perempuan harem, terutama ibu sultan dan istri atau selir utama, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintahan. Mereka terlibat dalam pertentuan suksesi, pengangkatan pejabat tinggi, serta diplomasi istana melalui jaringan dan patronase. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Harem Sultan, istri Sultan Sulaiman pertama yang berperan besar dalam politik istana, mempengaruhi kebijakan luar negeri, serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan melalui pembangunan masjid, rumah sakit, dan lembaga amal. Perannya menandai perubahan besar karena ia menjadi perempuan harem pertama yang secara resmi dinikahi oleh sultan. Selain itu, Nurbana Sultan, ibu Sultan Murad III, berperan aktif dalam hubungan diplomatik antara Turki Utsmani dengan negara Eropa, khususnya Venesia. Ia memanfaatkan jaringan internasional untuk menjaga kepentingan politik Utsmani. Mihrimah Sultan, Tri Sultan Sulaiman I, dan Harem Sultan juga memiliki peran strategis sebagai penasihat ayahnya dan pendukung proyek-proyek arsitektur besar yang memperkuat legitimasi kekuasaan Utsmani. Secara keseluruhan, sejarah dinasti Turki Utsmani menunjukkan bahwa perempuan, meskipun tidak memegang jabatan formal sebagai sultan, memiliki kekuasaan politik yang nyata melalui peran mereka di istana, terutama dalam struktur harem. Mereka ikut andil dalam arah kebijakan negara, suksesi kekuasaan, serta pembangunan sosial dan keagamaan yang menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam dinamika kekuasaan Utsmani.
Mustafa Kemal Atatürk merupakan tokoh paling berpengaruh dalam fase akhir dinasti Turki Utsmani sekaligus pendiri Republik Turki modern. Ia lahir pada tahun 1881 di Salonika, yaitu Yunani, sebuah wilayah kekaisaran Utsmani yang multikultural. Sejak muda, Mustafa Kemal menempuh pendidikan militer dan dikenal dengan pewira yang cerdas, disiplin, dan berpandangan modern. Pendidikan inilah yang membentuk pemikirannya tentang nasionalisme, modernisasi, dan pentingnya negara sekuler. Peran penting Mustafa Kemal mulai menonjol pada masa Perang Dunia Pertama ketika dinasti Turki Utsmani berada di pihak blok sentral dan mengalami banyak kekalahan. Mustafa Kemal justru berhasil meraih kemenangan besar dalam pertempuran Gallipoli tahun 1915 melawan pasukan sekutu. Keberhasilan ini mengangkat namanya sebagai pahlawan nasional dan memperkuat posisinya di mata rakyat serta militer. Namun, kekalahan Utsmani secara keseluruhan dalam perang menyebabkan kekaisaran berada di ambang kehancuran. Pasca Perang Dunia Pertama, wilayah dinasti Turki Utsmani diduduki oleh kekuatan asing berdasarkan perjanjian Sevres tahun 1920 yang sangat merugikan. Sultan Utsmani dianggap tidak mampu melindungi kedaulatan negara. Dalam situasi ini, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dengan pusat perjuangan di Ankara. Ia menolak perjanjian tersebut dan menggalang perlawanan rakyat serta militer untuk mempertahankan wilayah Anatolia dari penduduk asing. Keberhasilan gerakan nasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Turki Utsmani. Pada tahun 1922, lembaga kekuasaan dihapuskan oleh Majelis Nasional Agung Turki sehingga Sultan Mehmed kelima turun dari tahtanya. Setahun kemudian, tepatnya 1923, Republik Turki diproklamasikan dan Mustafa Kemal diangkat sebagai presiden pertama. Dengan demikian, dinasti Turki Utsmani yang telah berkuasa lebih dari 6 abad resmi berakhir. Sebagai presiden, Mustafa Kemal melakukan reformasi besar-besaran, mengubah wajah Turki secara fundamental. Ia menghapuskan kekhalifahan pada tahun 1924, memisahkan agama dari negara, serta mengganti hukum Islam dengan hukum sipil modern. Reformasi lainnya meliputi perubahan sistem pendidikan, penguatan alfabet Latin menggantikan huruf Arab, emansipasi perempuan, dan pembatasan peran simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik. Semua kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Turki sebagai negara bangsa yang modern, nasionalis, dan sekuler. Dalam konteks dinasti Turki Utsmani, Mustafa Kemal Atatürk dipandang sebagai tokoh transisi yang kontroversial. Di satu sisi, ia dianggap sebagai penyelamat bangsa Turki dari penjajahan dan keterpurukan. Di sisi lain, juga dipandang sebagai tokoh yang mengakhiri sistem kekhalifahan Islam yang telah lama menjadi simbol pemersatu umat. Meski demikian, peran Mustafa Kemal Atatürk tidak dapat dilepaskan dari sejarah runtuhnya dinasti Turki Utsmani dan lahirnya negara Turki modern.